Shalom anak-anak ibu, apa kabar kalian sayang satu persatu? Semoga Tuhan Yesus menyertai kamu dan kamu masih tetap semangat untuk belajar walaupun secara daring. Kamu tetap semangat dan rajin untuk mengikuti proses pelajaran. Hari ini kita masuk pembelajaran kelas 9 untuk SMP Swasta Sultan Agung Pendidikan Agama Kristen, yaitu mengenal gereja. Belajarnya kita bersatu dalam doa. Bu percaya kamu turut serta dan Tuhan akan selalu menolong kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas hadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau masih menyertakan kami kehidupan. Tuhan masih melimpahkan kami kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Bapa yang baik, sebentar kami akan ikuti proses belajar secara daring. Mari Tuhan bantu kami mengerti dan memahami apa yang menjadi proses belajaran yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru kami. Terkhusus mata pelajaran hari ini agama Kristen di kelas 9, Tuhan materinya mengenal gerejaku. Tuhan limpahkan Roh Kudus-Mu di atas anak-anak kami supaya semangat dalam pembelajaran, selalu setia kepadamu dan mengenal kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman-Nya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, berkati ya Tuhan, limpahkan umur yang panjang, kesehatan Bapak, roh kebijaksanaan untuk dapat membimbing anak-anaknya di dalam keluarganya. Tuhan Yesus, di atas segalanya kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima berlimpah-limpah lagi anugerah-anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, hanya melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita masuk materinya di bab kedua, yaitu mengenal gerejaku. Kita kenal nggak gerejanya? Itu ada nas pendukung, ada 5 nas pendukungnya di kitab Yohanes, Kisah Rasul, 1 Korintus, dan di kitab Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Bisa kamu baca di rumah ya. Nah, sebelum masuk materi itu ada tugas yang diberikan, ada 2. Coba tuliskan sebanyak mungkin nama-nama gereja yang ada di Indonesia. Bu, hanya singkatan aja enggak? Bu, dibuat enggak penjelasannya? Nah, buat penjelasan dengan singkatannya. Dan kamu harus bisa menggambarkan bentuk gereja yang kamu miliki saat ini. Misalkan kamu kalau gereja Katolik, kamu gambar bentuk Katolik. GKPS, kamu gambar. Kalau kamu HKBP, gambar. Kalau kamu Bethel, gambar gitu ya. Nah, kita masuk di, coba perhatikan gambar yang muncul. Nah, ketika kamu memperhatikannya, apa yang tersirat dalam benakmu? Bu, itu kan nama-nama gereja benar. Itu nama-nama gereja benar. Bu, itu tulisannya baptis. Oh, gereja itu mungkin harus dibaptis, benar ya. Nah, dari gambar itu kita bisa masuk ke bahaya perpecahan dari sebuah gereja. Ada nas Alkitabnya tadi, Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, di ayat 1 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan katakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Kita ya, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Itu firman Tuhan bilang, tidak ada gunanya kita perpecahan dari gereja itu terjadi. Kita harus satu di dalam nama Tuhan Yesus. Katanya sekarang sejarah gereja memperlihatkan bahwa ancaman bahaya terbesar dari perpecahan gereja bukan datang dari luar gereja, tetapi justru muncul dari dalam gereja sendiri. Dan celakanya sebagian besar perselisihan dalam perpecahan dalam gereja terjadi karena beberapa perbedaan pendapat di kalangan kelompok rasul-rasul yang menyebabkan para pengikut-pengikutnya membentuk persepsi dan kelompok tersendiri. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sejak gereja perdana. Ingat, masuk bab pertama. Timbulnya berapa pendapat. Yang pertama, munculnya kelompok orang-orang yang dipimpin Petrus dan Yakobus. Kedua, kelompok orang-orang yang dipimpin oleh Paulus. Kelompok yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus
mereka mengatakan, apakah orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi, harus disunat dan wajib menjalankan seluruh hukum Taurat, baru dia berhak menjadi Kristen? Sedangkan kelompok kedua yang dipimpin oleh Paulus, mereka mengatakan mereka tidak setuju atas pernyataan itu. Untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan daripada hukum Taurat. Itu kelompoknya. Sehingga akibat dari pendapat-pendapat di atas, maka tahun 50 Masehi sesudah kelahiran Yesus diadakan persidangan di Yerusalem. Nama persidangannya itu yaitu Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, dari konferensi itu muncullah kesepakatan bahwa orang Kristen harus menjauhkan diri dari 4 hal. Yang pertama katanya makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua katanya menjauhkan diri dari darah, makan darah nggak boleh. Yang ketiga katanya daging binatang dicekik nggak boleh dimakan. Keempat katanya daur percabulan, Kisah Rasul 15 ayat 29, itu tidak boleh. Nah, akibat yang lain, Rasul Paulus memberitakan Injil di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Rasul Paulus dan Yakobus tetap melayani di kalangan orang Yahudi. Perpecahan berikut terjadi atas kultus individual. Adalah artinya mengagungkan seorang tokoh tertentu saja. Padahal sebenarnya kita diajarkan tidak boleh untuk menyembah atau mengidolakan satu tokoh yang ada di dunia ini untuk kita sembah. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita hanya mengidolakan Allah di dalam hidup kita sendiri. Hanya Yesuslah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, perpecahan yang terjadi di Korintus juga karena adanya kultus individu tadi. Ada orang-orang yang ternyata membanggakan dirinya sendiri sebagai anggota golongan Paulus atau golongan Apolos, yang mengatakan bahwa saya paling benar. Sedangkan Rasul Paulus dengan tegas mengatakan Kristus tidak boleh dibagi-bagi, nggak ada golongan ini. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perpecahan di Korintus ini ketika jemaat membanggakan diri mereka berdasarkan karunia mereka, Paulus menegur mereka dan memberi gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kita itu adalah tubuh Kristus. Tidak ada tubuh yang bisa dipecah-pecah. Kita adalah tubuh yang satu bagian dan tidak boleh dibagi-bagi. Nah, muncullah pada tahun 1517 pelopor dari masalah-masalah gereja, Martin Luther, melakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Kritik Martin Luther ini ketika gereja Katolik melakukan praktik-praktik. Ini penjelasannya sudah Ibu potong banyak ya. Praktik-praktik yang menjadi masalah buat Martin Luther yaitu pertama katanya menjual surat-surat pengakuan dosa. Kedua katanya mengumpulkan religi orang-orang kudus untuk meningkatkan kesepakatan untuk lepas dari api penyucian. Dan adanya perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik ibadah dalam organisasi gereja. Kamu bisa lihat teman di situ juga ada gambaran mengenai Gereja Katolik Roma ada melaksanakan 7 sakramen. Ya, 7 sakramen itu antara lain ada sakramen baptisan, ada sakramen krisma atau sidi, ada sakramen pengakuan dosa, ada sakramen ekaristi, ada sakramen pernikahan, ada sakramen pengurapan orang sakit, dan ada sakramen imamat atau penabisan ya. Sedangkan gereja Protestan itu mengakui ada 2 sakramen saja, sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Upaya penyatuan gereja antar gereja Katolik dengan gereja Ortodoks Timur terjadi pada tahun 1438, bisa dibaca ya. Pada konsil ini muncul upaya-upaya untuk mengatasi perbedaan teologis antar gereja-gereja Timur dengan Barat, dengan harapan bahwa gereja Katolik Roma dapat dipersatukan kembali dengan gereja-gereja Ortodoks. Nah, muncul gerakan reformasi yang menghasilkan gereja-gereja Protestan. Ya, beberapa ciri utama gerakan reformasi adalah pengakuan terhadap ketujuh konsili gereja yang pertama dilakukan pada tahun 1517. Selain itu juga muncul doktrin tentang 3 sola yang diajarkan oleh Martin Luther. 3 sola itu apa aja Bu? 1 sola gratia,
yang mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sola kedua katanya mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal atau perbuatan baik kamu. Tidak, tapi keselamatan itu karena iman kamu. Ketiga katanya sola scriptura yang mengakui bahwa otoritas tertinggi itu adalah Alkitab, bukan tradisi gereja dan bukan kelompok orang-orang tertentu yang dianggap lebih suci. Bisa dibaca ya. Nah, ini tadi gereja Protestan hanya melakukan 2 sakramen. Sakramen baptisan, kalau kamu gereja Protestan itu masih ingat masih kecil, kalau sering lihat di gereja, kalau masa zaman kita masih gereja ya, hari ini juga gereja sudah hampir dibuka ya, sudah new normal. Itu kecil dibaptis oleh pendeta. Yang kedua, ketika kamu sudah naik CD, kamu berhak untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Gereja Protestan ini juga menolak praktik seliban. Dari perpecahan itu, gereja Anglikan atau sering juga disebut gereja via media atau jalan tengah. Dalam tata ibadah mereka sangat dekat dengan gereja Katolik Roma, namun dalam teologinya mereka sangat dekat gereja-gereja Protestan. Gereja Anglikan setuju dengan gerakan-gerakan Protestan bahwa Yesus hanya memerintahkan 2 sakramen aja, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Namun gereja juga tidak menolak bahwa kelima sakramen yang dilakukan gereja Katolik Roma juga sebagai ritual sakramen. Itu ada bacaannya. Mengenai gerakan gereja-gereja Pentakosta muncul sebagai lanjutan dari gerakan kesucian ketika sebagian orang merasa bahwa Roh Kudus kurang mendapatkan tempat di dalam kehidupan orang Kristen. Namun sebenarnya Roh Kudus itu satu dengan Allah Bapa dan Kristus sendiri. Itu ada banyak nama percaya. Ada lagi ini paling apa ya? Ada pula lembaga-lembaga penginjilan dari zaman yang muncul, upaya mewujudkan bagaimana supaya mempersatukan gereja. Ya, ada muncul gereja PGI dari sejumlah organisasi Persekutuan Injil Indonesia, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Ada nama-nama konferensi dari Persekutuan Gereja. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa, satu hati, mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota yang terdapat pada kitab Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan musuh juga. Jadi gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Gereja itu siapa? Yang kemarin bukan gedungnya, bukan bentuknya, tapi apa? Gereja adalah orang di dalamnya. Tanpa gereja dipulihkan terlebih dahulu, gereja tidak bisa dipakai untuk berfungsi sebagai tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatunya. Konsekuensi dari gereja yang mengumatkan, gereja harus dihadirkan di dunia dengan persekutuan yang terbuka. Artinya gereja hari di dunia bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi gereja berfungsi untuk sesama yang ada di sekitarnya. Supaya tidak muncul perpecahan itu, gereja harus hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan melestarikan lingkungan hidup, dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita ini. Di Sumatera Utara, Huria, Kristen, Batak, Protestan terlibat dalam gerakan untuk menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang juga terletak di Sumatera Utara menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Ya, itu gerakan gereja yang mau peduli terhadap lingkungannya. Semua ini jelas menunjukkan bahwa gereja, perhatikan gambarnya, bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya untuk berdoa, membaca Alkitab, pergi gereja dan memuji Tuhan. Ada banyak tugas yang harus kita lakukan bagi masyarakat. Tunjukkan kamu adalah gereja, bahwa kamu berguna untuk semua tanpa membeda-bedakan orang lain. Hari ini pembelajarannya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dari buku kita itu, kamu baca, kamu boleh jawab ibu pribadi, kita sama-sama bahas. Apa yang muncul pertanyaan dari kamu, ibu hanya ambil penggalan-penggalan dari setiap pokok pembahasan saja supaya tidak terlalu banyak. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajarannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami adalah gereja ya Tuhan, kami adalah kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada sesama kami, sehingga
dapat dipergunakan bagi lingkungan kami. Biarkan kami adalah remaja Kristen yang menjadi gereja di tengah-tengah lingkungan kami, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadikan kami berkat buat lingkungan kami sekitar, terutama dalam lingkungan keluarga kami. Bapa yang baik, proses belajar secara daring hari ini telah selesai, tapi berkat-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Kami akan terus menerima anugerah-anugerah terbesar daripada-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami ya Tuhan, hanya melalui perantaraan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah terbesar ya Bapa. Amin. Hari ini belajar selesai. Shalom.